Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randita Eka Disti Ramawati dari Prodi PPKN dengan NPM 21144300009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi PLP1 atau kepanjangan dari Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 yang dilaksanakan pada tanggal 14 November sampai 18 November tahun 2022. Saya melakukan PLP1 tersebut di SMP Negeri 3 Kasihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kultur di SMP Negeri 3 Kasihan. Di SMP Negeri 3 Kasihan merupakan sekolah berbasis budaya atau pengemban kebudayaan. Hal ini diimplementasikan dengan mengenakan baju daerah untuk setiap hari Kamis Pahing dan mengedepankan perbasisan mengenai lingkungan dan pertanian dan membuat tanaman hijau rindang di lingkungan sekolah, serta merupakan sekolah yang ramah lingkungan, sehingga warga sekolah selalu menerapkan pola kebersihan hidup sehat, rapi, indah, serta berwawasan lingkungan. Di SMP Negeri 3 Kasihan juga menghargai kebinekaan. Hal ini diwujudkan dengan adanya ruang khusus untuk agama Islam, Katolik, dan Kristen. Terdapat pula latihan gamelan untuk setiap hari Selasa dan Kamis pada siang hari setelah pulang sekolah atau kegiatan belajar mengajar selesai, serta terdapat kegiatan B5 setiap hari Kamis. Banyak dukungan dan relasi komunikasi yang baik, serta warga sekolahnya yang selalu berpartisipasi dan tanggung jawab akan lingkungan sekolahnya. Peran kultur di sekolah akan sangat mempengaruhi perubahan sikap maupun perilaku dari warga sekolah. Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, juga perlu diciptakan kultur yang baik pada warga sekolah, serta komunikasi dan kolaborasi yang apik sehingga mendukung sebuah lembaga untuk terus berinovasi dan melakukan perubahan yang positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi struktur organisasi dan tata kelola SMP Negeri 3 Kasihan. Di SMP Negeri 3 Kasihan ini terdapat struktur organisasi yang terdapat kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang terdiri dari 2 wakil kepala sekolah, ketua komite, dan kepala tata usaha. Berikut struktur organisasi tata kelola SMP Negeri 3 Kasihan. Yang pertama yaitu kepala sekolah, Bapak DRS Tri Herianto, MPD. Kepala sekolah merupakan pemimpin sekolah atau suatu lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Tugas dari kepala sekolah ini sendiri yaitu merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi misi dan tujuan sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah di SMP Negeri Kasihan terdapat 2, yaitu wakakurikulum yaitu Bapak Ngatona SPD dan wakakesiswaan 2 yaitu Ibu Siti Sawaski SPD. Adapun dari tugas masing-masing bidang yaitu sebagai berikut. Tugas wakakurikulum yaitu menyusun program pengajaran tahunan dan semesteran, menyusun kalender pendidikan, pembagian tugas mengajar guru, dan tugas tambahan lainnya, menyusun jadwal pelajaran, program, dan jadwal pelaksanaan ujian akhir sekolah atau ujian nasional. Yang kedua yaitu tugas wakakesiswaan adalah menyusun program pembinaan kesiswaan, melaksanakan bimbingan pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS, dan rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang ketiga yaitu komite, Bapak Wakijo HS. Komite adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Yang keempat yaitu tata usaha, Bapak Iwan Haris. Tugas dari kepala tata usaha yaitu menyusun program tata usaha sekolah, mengelola keuangan sekolah, mengurus administrasi pegawai guru dan siswa, membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha sekolah, menyusun dan menyajikan data atau statistik sekolah. Selanjutnya adalah deskripsi peraturan dan tata tertib SMP Negeri 3 Kasihan. Kewajiban dan keharusan bagi siswa yang pertama yaitu mengikuti upacara bendera, wajib datang ke sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Siswa yang meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran selesai harus meminta izin kepada guru piket, guru pembimbing atau kepala sekolah. Siswa yang tidak masuk karena sakit atau berkepentingan lain harus ada surat izin dari dokter atau orang tua. Siswa yang tidak masuk selama 3 hari harus menyampaikan surat dari orang tua atau wali dengan disertai alasan yang kuat. Siswa diwajibkan melaksanakan 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Yang ketujuh, siswa diwajibkan mengatur dan membersihkan ruang kelas. Siswa diwajibkan bersih
bersikap sopan dan santun terhadap bapak, ibu, guru, atau karyawan dan orang tua. Siswa diwajibkan menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Semua siswa wajib saling menghormati dan saling membantu. Siswa putra diwajibkan merawat dan memotong rambut dengan teratur dan rapi. Semua siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler pilihannya masing-masing. Siswa yang membawa sepeda harus diletakkan di tempat yang telah ditentukan sekolah dan harus dikunci. Ketentuan seragam, pemakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa memakai seragam biru putih, hari Rabu dan Kamis mengenakan seragam pramuka, hari Jumat mengenakan seragam identitas atau batik. Setiap siswa diharuskan memakai sepatu hitam dan bertali hitam, memakai ikat pinggang. Pedoman 1, yaitu setiap siswa harus bersikap sopan santun, bertata susila, menurut kepribadian bangsa Indonesia. Pedoman 2, masuk sekolah. Setiap siswa diwajibkan hadir pada waktu pelajaran dan tidak terlambat masuk sekolah. Serta petugas piket harus hadir dalam 15 menit sebelum KPM dimulai. Yang ketiga, di dalam dan di luar kelas. Siswa harap membiasakan berjabat tangan waktu datang dengan bapak atau ibu guru di halaman depan pintu masuk. Siswa harap membiasakan berjabat tangan waktu datang dengan temannya, putra dan putra, putri dan putri. Larangan untuk siswa itu tidak boleh datang terlambat, tidak boleh meninggalkan kelas walau guru tidak hadir, dilarang membawa senjata tajam atau yang membahayakan lainnya, tidak boleh membawa dan merokok di lingkungan sekolah, dilarang membawa buku gambar yang tidak pantas ditinjau dari segi pendidikan, dilarang membawa teman atau menerima tamu dari luar tanpa izin guru jaga atau piket, dilarang merusak atau mencoret-coret pada fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dilarang membawa handphone, dilarang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Sanksi bagi yang melanggar yaitu teguran secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung, pernyataan tertulis oleh kepala sekolah dengan tembusan orang tua atau wali murid, tidak boleh mengikuti pelajaran selama waktu yang ditentukan, skorsing dalam jangka waktu tertentu dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Alfa 12 kali dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Siswa tinggal kelas atau tidak naik kelas jika tidak masuk tanpa keterangan sebanyak 10 kali pada semester genap. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di SMP Negeri 3 Kasihan. Kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SMP Negeri 3 Kasihan yaitu upacara bendera setiap hari Senin, briefing guru atau rapat guru yang dilakukan 1 minggu 1 kali pada hari Senin atau Rabu, upacara kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, upacara memperingati Hari Pahlawan, upacara memperingati Hari Pak Kartini, upacara Hari Guru, dan upacara hari ulang tahun sekolah dengan diadakannya pentas seni warga sekolah. Selanjutnya adalah identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam melaksanakan pendidikan terdapat 3 kegiatan pokok yaitu ekstrakurikuler, kurikuler, dan kokurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan segala kegiatan yang dilakukan dan telah ditentukan dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran. Sedangkan kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jadwal kurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di kurikuler. Dan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah biasa yang dilakukan di sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Jenis kegiatannya yaitu kurikuler, berupa les tambahan untuk siswa kelas 9 guna persiapan untuk menghadapi ujian nasional. Kokurikuler berupa penugasan meringkas, kerja kelompok, bakti sosial, study tour, piknik, dan kunjungan ke perpustakaan. Dan ekstrakurikuler yaitu berupa karawitan, tari, pencaksilat, desain, OSN, KIR atau karya ilmiah remaja, dan basket, serta pramuka yang diwajibkan untuk seluruh siswa kelas 7. Selanjutnya mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Salah satu langkah dalam membangun perilaku terpuji peserta didik adalah dengan cara mempraktikkan pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Berikut ini merupakan contoh praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di SMP Negeri 3 Kasihan. Yang pertama yaitu pembiasaan sikap 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di lingkungan sekolah. Setiap pagi selain hari Senin dibiasakan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan belajar dimulai. Setiap proses pembelajaran harus diawali dan diakhiri dengan doa. Anjuran kepada siswa untuk melaksanakan sholat duha dan sholat duhur di musola. Anjuran kepada siswa untuk melaksanakan pembacaan juz amma setiap hari Jumat, melakukan literasi selama 15 menit setiap hari Kamis, dan adanya jadwal piket harian untuk melatih siswa agar memiliki rasa tanggung jawab dan lebih disiplin.
Selanjutnya adalah mendeskripsikan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas seketika guru memasuki kelas menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan mengimbau semua peserta didik untuk segera menempatkan diri dan menyiapkan alat tulis. Guru dalam melaksanakan pembelajaran cukup tegas untuk mengarahkan instruksi pembelajaran. Selain hal itu, guru juga memberikan persepsi yang bagus dan menarik untuk menarik fokus siswa pada pembelajaran sehingga siswa siap dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan kondisi kelas yang belum tersedia LCD proyektor dan jika menggunakan alat tersebut memakan waktu yang lama sehingga guru fleksibel dan berusaha dengan baik untuk menarik perhatian siswa. Guru menggunakan metode ceramah dan dikombinasi dengan diskusi dan pemberian tanya jawab secara acak kepada siswa sehingga siswa diwajibkan tetap fokus dan memperhatikan pelajaran. Sebelum memasuki inti materi, guru mengaitkan dan mengulang materi secara singkat dengan materi pertemuan minggu lalu. Dalam mereview materi pertemuan yang sebelumnya, dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, bagi siswa yang kurang mampu atau tidak mampu menjawab pertanyaan, guru tetap memberi petunjuk dan membantu siswa untuk menjawab, sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan random tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan setiap pada saat pembelajaran yaitu guru membuka pelajaran, guru memasuki ruang belajar dengan menyapa dan salam. Kemudian peserta didik memberikan salam kepada guru dan membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Guru mengondisikan kelas dengan mengimbau seluruh siswa segera menempatkan diri dan menyiapkan alat tulis. Setelah itu melakukan presensi murid satu persatu. Guru mengaitkan manfaat penguasaan kompetensi dalam kehidupan siswa atau kompetensi terdahulu yang telah dimiliki siswa. Siswa diajar mereview materi pertemuan sebelumnya untuk mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Penggunaan metode yang digunakan melibatkan siswa untuk aktif melaksanakan tahapan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Metode yang digunakan melibatkan siswa untuk bekerja sama dengan siswa lain dengan memberikan pertanyaan yang berkesinambungan. Metode yang digunakan untuk melibatkan siswa untuk mengeksplorasikan dan memperluas pencapaian kompetensi dengan memberikan tugas mencari teori wilayah menurut beberapa tokoh nasional Indonesia di buku paket masing-masing. Guru menciptakan suasana kelas yang disiplin dengan selalu mengarahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu ketetapan materi. Materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum dengan bersumber buku paket dan buku LKS PKN sesuai kurikulum. Materi pokok yang diajarkan dikembangkan dari indikator secara memadai. Materi yang disajikan akurat, benar, sesuai dengan teori. Penugasan materi guru menguasai dan dapat menjelaskan kompetensi yang seharusnya dikuasai melalui contoh dan pemodelan. Guru dapat merespon pertanyaan dan komentar dari siswa secara tepat dan memadai. Penilaian dan refleksi. Guru dan siswa memberikan kesimpulan apa yang telah dipelajari di akhir pembelajaran. Guru melakukan penilaian dengan soal yang terdapat di buku paket LKS dan soal buatan guru sendiri. Faktor penunjang, bahasa yang digunakan yaitu sudah komunikatif dan mudah dipahami. Guru juga menggunakan intonasi pada penekanan saat menjelaskan materi yang penting dan perlu dibedakan agar siswa memahami. Gerak tubuh yang digunakan guru menunjukkan sikap yang tenang dan percaya diri, serta sesuai dengan alur penjelasan materi, terutama penekanan pada bagian penting. Guru menggunakan gerak tubuh yang bermakna penegasan, cara berbusana dan berdandan sopan, sederhana dan wajar, sikap santun dan menghargai semua siswa. Dari langkah-langkah di atas, proses pembelajaran di kelas juga mempunyai beberapa komponen, yaitu komponen yang pertama yaitu guru dapat menjelaskan materi dengan baik dan menggunakan bahasa dan gerak tubuh yang mendukung penjelasan materi. Siswa dapat menerima penjelasan materi dari guru dan melaksanakan instruksi dari guru selama pembelajaran. Tujuan, siswa dapat memahami nilai-nilai konteks negara kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Bahan yang digunakan yaitu menggunakan buku paket dan LKS serta penambahan kosakata yang mendukung pemahaman siswa. Metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah dan dikombinasi dengan tanya jawab secara acak atau diskusi. Media yang digunakan yaitu berupa buku paket dan LKS yang dijelaskan di buku papan tulis. Evaluasi, guru mengevaluasi siswa dengan memberikan soal latihan dari buku paket, latihan soal, dan buku LKS soal buatan dari guru itu sendiri. Yang selanjutnya adalah refleksi. Kegiatan PLP1 merupakan program yang mewajibkan mahasiswa semester 3 untuk mengamati dan mencari tahu informasi tentang sekolah. Hasil observasi yang penulis lakukan di SMP Negeri 3 Kasihan dalam waktu 5 hari mendapatkan informasi penting. Penulis dapat
informasi mengenai segi tata kelola sekolah yang sudah baik. Informasi yang didapat dalam melaksanakan PLP 1 yaitu terkait kultur sekolah, struktur organisasi sekolah, dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara, apel, rapat, dan lain-lain, kegiatan rutin, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, serta observasi pembelajaran langsung di kelas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.